Halo sahabat rumah belajar, tahukah kamu tentang supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau seorang guru senior yang melakukan kunjungan kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang guru. Kemudian dilanjutkan dengan supervisi klinis, di mana seorang kepala sekolah atau guru senior yang melakukan supervisi bersama-sama dengan guru yang disupervisi menganalisa pembelajaran yang sudah dilakukan, apa kendala yang dihadapi oleh guru, apa praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru, sehingga kepala sekolah dan guru senior bersama-sama dengan guru yang sudah disupervisi menganalisa pembelajaran dan mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dialami oleh guru, sehingga pembelajaran selanjutnya akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Open your WhatsApp. I'll send a link for you. I'll show you a motivation video. Okay, by the way guys, do you still remember about our previous material last meeting? Describing place. Ya, descriptive text menjelaskan mengenai terkhusus pada tempat ya pariwisata, tourism place. Read and analyze the three example of the text. Listen. Question to public about something happens, what happens and what will happen in the future. Other group, any question? Meskipun ada beberapa yang perlu kalian perbaiki. Cara bacanya terutama for the pronunciation. Okay, for your test, motivation for you, don't forget to study hard at home. Kita lanjutkan dengan supervisi klinis. Kebenaran ini pelaksanaan kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Mungkin untuk yang materi yang kebetulan yang Bapak supervisi ini bagian profil Pancasilanya yang kurang di mandirinya. Kemudian yang kekurangan dari siswanya sendiri itu bagian vocab. Dari pembukaan, kegiatan inti dan penutupnya sudah cukup baik. Semua kegiatan itu masih kegiatan kolaborasi. Iya. Beriman bertakwa sudah kelihatan karena sudah diawali dengan berdoa. Iya. Formatifnya sudah bagus ini Bu, karena ada dibuat di sini uraian produk. Nah, tugas-tugas siswa ini termasuk tugas siswa itu kan? Iya. Rubriknya semua fungsi sosial ditulis dengan tepat. Oke. Buat di sini sudah 92. Karena saya mengamati memang kalau prosesnya kayaknya memang sudah setiap tahapnya memang kayaknya sudah dilaksanakan, tapi kan belum full bahasa Inggris juga. Iya. Cara Ibu saya lihat udah bagus, karena apa? Menyampaikan informasi ke anak dicampur antara bahasa Inggris, dibuat lagi bahasa Indonesia. Post testnya udah gimana hasilnya Bu? Untuk materinya mereka memang sudah paham. Tapi kalau misalnya untuk meringkas atau menarik kesimpulan itu agak susah mereka, Pak. Tidak semua anak ini bisa langsung tuntas semua per CP. Apa kira-kira rancangan Ibu untuk mengatasi anak yang belum tuntas? Tindak lanjutnya ditanyai lagi bagian mana yang kurang paham. Jadi lebih face to face lah untuk siswa yang belum paham dengan materinya. Kemudian ada anak yang nanya Ibu melalui WA. Ada beberapa Tes formatif yang ada di sini didokumentasikan. Oke, terima kasih Bu, selamat. Ibu sudah melakukan pembelajaran yang cukup baik. Oke, terima Bravo kasih, Pak. untuk ke depan. Oke, sip. Amin. Pembelajaran Ibu adalah struktur, tata nama, sifat penggunaan dan pengolahan makromolekul untuk kelas 12. Nah, cuma yang Ibu lihat di sini arahnya ke praktik. Memang yang saya amati Ibu kemarin di laboratorium gitu Bu ya. Setelah Ibu melakukan dengan anak percobaan uji glukosa, kira-kira Bu, perasaan Ibu?
Sangat menyenangkan karena mereka antusias. Tercapai kira-kira Bu? Sudah. Post-test, ada tidak peningkatan kemampuan anak itu, pemahaman anak tentang materi itu hanya teori dengan praktik? Ada peningkatannya. Peningkatannya. Karena kita ini kan masih menggunakan kurikulum 13 ini ya, Bu, melakukan tes. Nah, berapa persen kira-kira yang sudah tuntas Bu? Dari semua anak itu? 80%. Setelah dites, ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Apa yang Ibu lakukan bagi yang tuntas? Apa yang Ibu lakukan untuk yang belum tuntas ini? Bagi yang sudah tuntas dilakukan pengayaan, bagi yang belum tuntas dilakukan remedial. Oke Bu. Nah, satu yang saya ingatkan ke Ibu, udah bagus sekali. Saya apresiasi Ibu. Nilai Ibu pun di di penilaian ini malah sudah saya buat 91 Bu. Ketinggian nggak kira-kira Bu? Kenapa? Karena kita kan menilai ini apa ya? Karena saya lihat udah runtut, ada pembukaan, ada kegiatan inti, ada penutup. Ibu sudah buat post test sedikit, ya kan? Makanya aku tanya tadi, banyak yang tuntas, 80%. Pasti kan itu sudah bagus. Jadi ibu sudah melakukan upaya-upaya. Ada yang remedial, ada yang pengayaan. Kedepannya harapan saya ibu semakin bersemangat lagi kan, kegiatan praktik itu didokumentasikan, diarsipkan ya. Oke Bu, terima kasih, semakin bersemangat, mudah-mudahan ke depan semakin baik. Terima kasih. Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori Big Bang. Teori Big Bang sendiri menyatakan bahwa alam semesta membentuk suatu gumpalan gas yang memenuhi jagat raya. Planet bumi adalah hasil dari teori Big Bang. Coaching dalam rangka perbaikan pembelajaran, supervisi pembelajaran di kelas. Sudah saya lihat RPP Ibu, sudah saya nilai. Ibu gambarkan dulu seperti apa perasaan Ibu setelah menjalankan kegiatan pembelajaran. Rasanya senang Pak ya, baik saya pribadi maupun siswa, karena kan ini materinya juga cukup menarik, pembelajaran materi jagat raya tata surya tersebut. Pengalaman bermakna anak. Artinya Pak, siswa dapat mengetahui bagaimana proses jagat raya itu sendiri terbentuk. Nah jadi kan siswa yang belum tuntas di materi ini, kami membuat sebuah video. Bagaimana respon anak tentang video yang sudah Ibu buat? Kalau menonton hampir seluruhnya Pak, malah kami meng-share ke grup pribadi. Kira-kira anak itu berkomentar tentang video atau bertanya, yang bertanya langsung ke Ibu melalui WA atau platform mengajar yang lain? Tidak. Platform mengajar yang bisa kita gunakan dengan menggunakan akun belajar ID itu, namanya membuat classroom atau membuat video meeting atau Zoom meeting dengan anak. Pernah Ibu lakukan? Pernah Pak, banyak kendala juga Pak, seperti jaringan. Karena memang di topik profil pelajar Pancasila itu kan ada kreatif, ada kolaborasi. Pernah Ibu coba? Pernah, tapi dengan teori yang berbeda Pak. Ada videonya Bu? Ada. Oke Bu, sudah bagus. Ibu sudah melakukan penilaian formatif. Terus terang saya buat nilai Ibu 93. Enggak Bagaimana? Pak. Karena saya melihat apa yang sudah dilakukan Ibu. Baik, Pak. Karena saya lihat ini ada juga lembar kegiatan siswa, ada juga ini. Selain belajar individu, kelompok juga bisa Pak, sesuai dengan profil Pancasila gotong royong. Oke, baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses lagi, hingga sekolah kita semakin baik ke depan. Terima kasih Bu ya.